Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pelajaran yang selayaknya setiap muslim dia mengetahui, karena termasuk di antara dasar-dasar agama yang akan menentukan secara keseluruhan agama kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembicaraan tentang nawaqidul Islam al-asyrah, pembatal Islam yang 10. Dan kita telah memasuki pembatal Islam yang kedua, setelah kita kemarin menyampaikan pembatal Islam yang pertama. Pembatal Islam yang pertama dan telah kita sampaikan, itu asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kembali mengingatkan bahwa Syekh mencukupkan dengan menyebut asyirku fi ibadatillah, karena apabila seseorang dia telah terjatuh dalam kesyirikan ibadah, maka seandainya dia memiliki kelurusan dalam keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan dia tentang rububiyah Allah tidak berguna dan tidak bermanfaat apabila dia terjatuh dalam syirik ibadah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah memasuki pada pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam yang insyaallah akan kita bicarakan satu persatu dalam majelis kita. Pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'il ayas'aluhum wa yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Pembatal yang kedua, barang siapa yang dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ini perantara dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhum, kemudian dia berdoa, meminta kepada perantara tersebut. Wa yas'aluna asy-syafa'ah, dan mereka meminta syafaat. Wa yatawakkalu, dan mereka bertawakal terhadap wasaid tersebut. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasaid, ini orang yang mereka menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Kemudian yad'uhum, dia meminta kepada perantara tersebut. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dia meminta syafaat kepada perantara tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, dia bertawakal kepada perantara tersebut. Maka perbuatan ini merupakan kekafiran yang membatalkan keislaman seseorang. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
apabila kita sedikit mencermati poin yang kedua ini, sesungguhnya poin yang kedua ini termasuk di antara bagian poin yang pertama. Artinya, poin yang kedua ini pembicaraannya termasuk di antara pembicaraan asyirku billah, bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa Syekh menyendirikan pembahasannya sebagai pembatal yang kedua? Karena perbuatan menjadikan perantara antara manusia dengan Allah dalam hal ibadah, ini di antara perbuatan syirik yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara jenis kesyirikan ibadah yang banyak terjadi di tengah-tengah ini kaum muslimin. Sehingga Syekh perlu untuk memberikan perhatian secara khusus berkaitan dengan pembahasan tawasul ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wasail atau perantara, sesungguhnya di sana ada pembicaraan yang perlu kita rinci. Apa maksudnya? Bahwa meyakini adanya wasaid itu ada dalam dua perkara. Yang apabila seseorang dia mengadakan perantara, yang satu bisa menjadi kafir, yang satu bisa ini merupakan keimanan. Dua perkara itu adalah, yang pertama, seorang yang dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat perantara, mengambil perantara dari kalangan para makhluk dalam menyampaikan risalah kepada manusia. Maka orang yang meyakini adanya perantara dalam masalah risalah ini, maka ini sesuatu yang wajib, bahkan sesuatu yang seorang mukmin ini wajib untuk meyakini adanya perantara dalam masalah risalah tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menjadikan Jibril, ini utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Jibril telah menjadi perantara antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menyampaikan wahyu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara antara Allah dengan kita semuanya manusia dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para pemirsa yang rahmati Allah, keyakinan kita tentang perantara dalam perkara wahyu ini sesuatu yang wajib. Wajib kita menetapkan perantara tersebut. Apabila kita mengingkari adanya perantara antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan makhluk dalam masalah risalah ini, maka justru kita menjadi kafir. Kemudian, yang kedua, ini perantara di dalam masalah ibadah. Manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak membutuhkan perantara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan beribadah secara langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Dan Allah tidak memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara. Tapi berdoalah kalian kepadaku langsung.
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa adanya perantara. Maka mengangkat perantara dalam perkara ibadah ini merupakan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah ibadah seorang hamba kepada Allah ditunaikan dengan langsung dan tidak menggunakan adanya perantara untuk menjembatani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibutuhkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mencermati sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin, ini sebagian kelompok Thariqah Sufiyah, justru kalau kita amati bertentangan dengan apa yang harus kita yakini tentang perantara tersebut. Contoh, dalam masalah risalah, seharusnya kita berkeyakinan bahwa malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu. Maka Jibril merupakan Rasul, ini perantara antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu. Demikian pula Rasulullah sallallahu merupakan perantara Allah dengan kita manusia dalam menyampaikan wahyu risalah. Orang sufi, sebagian mereka justru mereka meniadakan perantara dalam masalah risalah ini. Sehingga mereka justru merasa bisa langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka mengatakan akhbarani rabbi an qalbi. Akhbarani qalbi an rabbi. Akhbarani qalbi an rabbi. Perkataan sufi ini dia katakan akhbarani qalbi. Hatiku telah menghabarkan kepadaku. Lalu dari mana hatinya menghabarkan kepada dia itu? Akhbarani qalbi an rabbi, yang hatiku katanya mendapatkan pemberitaan, mendapatkan ini perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebagian Thariqah Sufiyah ini justru mereka menjadikan perkara dalam masalah risalah ini dia langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengomentari ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah itu mengambil ilmu dari mayit ke mayit, dari orang mati ke orang mati. Apa maksudnya? Menjadi bagian ahlu sunnah dalam masalah pendidikan ilmu dengan sanad. Umpamanya kita mengatakan hadis, sebuah hadis, kemudian an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda. Kalau ditanya si fulan mana? Udah jadi mayit. Terus fulan yang disebutkan lagi sudah jadi mayit. Sehingga kamu mengambil ilmu dari mayit ke mayit. Demikian orang sufi dalam dia yaitu menilai tentang sanad pengambilan ilmu dari ahlu sunnah. Adapun dia merasa mengambil ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbarani qalbi an rabbi, sehingga ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sufi. Sebaliknya justru dalam hal ibadah seharusnya ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di kalangan sufi
justru kita akan mendapatkan bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan seakan mewajibkan untuk mengadakan perantara dalam ibadah ini dari kalangan para makhluk, mengangkat perantara dari kalangan para makhluk. Sehingga kita sering mendengar dan sering mendapatkan bahwasanya mereka menjadikan wali fulan menjadi perantara, bertawasul dengan wali fulan untuk dijadikan sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa mengambil perantara dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil perantara di kalangan para makhluk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan mereka tentang kesucian makhluk yang dia ambil sebagai perantara itu yang akan menjadi pembela di sisi Allah Subhanahu wa taala baginya. Ini sesungguhnya justru keyakinan kaum musyrikin Quraisy yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kafir musyrik. Mari kita sedikit cermati firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik yang mereka mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah katakan dalam sebuah ayat, "Walladzina yad'una min dunillahi ma na'buduhum walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Yang maknanya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang mereka yakini tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Orang-orang yang mereka menyembah selain Allah dan sungguhnya mereka punya keyakinan yang mereka sembah itu tidak bisa menolak madarat dan tidak perlu bisa mendatangkan manfaat. Lalu apa yang mereka inginkan dengan amal-amal ibadah mereka kepada para sesembahan itu, sedangkan mereka punya keyakinan ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum? Yang mereka lakukan adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain ketika mengangkat perantara ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semata-mata agar mengantarkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini yang mereka lakukan dan mereka yakini bahwasanya perantara ini, kenapa mereka mendekatkan diri kepada perantara, melakukan sembahan kepada perantara, mereka meminta dan seterusnya, karena mereka yakini perantara ini akan bisa mengantarkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun." Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menghakimi, memutuskan perkaranya. Orang-orang yang mereka perselisihkan, nanti Allah yang akan memutuskan sehingga menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang mereka kadzib, berdusta, kafar lagi kafir.
Perhatikan para pemirsa yang rahmati Allah, dalam ayat tersebut ada 3 poin penting dalam ayat tersebut. Yang pertama, bahwasanya mereka ketika melakukan berbagai macam persembahan kepada perantara-perantara itu, mereka tujuannya semata-mata agar perantara ini menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, Allah katakan dalam ayat tersebut, Allah nanti akan betul-betul menunjukkan kepada mereka dengan keputusan Allah menghakimi tentang apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana di dunia sekarang ini ahlu syirik dan ahli tauhid berselisih. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menamai perbuatan mereka mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadzib, kafar. Ini perbuatan dusta dan perbuatan kekafiran. Dusta, yaitu mereka telah mengada-adakan perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, padahal Allah tidak pernah mengajarkan sama sekali, dan Allah tidak pernah meminta untuk mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan agar kita langsung dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mensifati perbuatan mereka dengan sifat kekafiran, yaitu mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah, merupakan perbuatan kekafiran. Maka ayat ini penjelas tentang batilnya dan tentang kafirnya, tentang sesatnya orang yang mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka inginkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka katakan ini, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka juga ketika menyembah selain Allah, walladzina ya'buduna min dunillahi la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqul haula syufa'auna indallah. Bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah itu, mereka katakan haula syufa'auna indallah. Jadi ada 2 ayat penting yang berkaitan dengan perbuatan mereka ini. Yang pertama, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan, mereka melakukannya dalam rangka yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah dengan mengangkat diri kepada makhluk. Dan juga mereka dikatakan Allah, walladzina ya'buduna min dunillahi ma na'buduhum, ini, dan mereka yang menjadikan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun, dan mereka mengatakan tentang sesembahan mereka itu haula syufa'auna indallah. Mereka itulah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan lagi ayat yang pertama, yakni yang mereka wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan bahwasanya yang mereka sembah itu dalam sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, mereka yakini haula syufa'auna indallah. Mereka adalah para perantara, mereka para pemberi syafaat yang akan memberikan pembelaan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan perbuatan mereka adalah ini kadzibun kafar. Mereka telah berdusta dan perbuatan mereka merupakan perbuatan kekafiran, sehingga
mengangkat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang akan merusak agama kita, apalagi merusak pondasi agama kita, yakni mengangkat perantara antara makhluk dengan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.